Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Pulotra, NIM 210 3390, Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah Praktikum Fisika Dasar. Di sini saya menjelaskan laporan virtual lab Valor sebagai salah bentuk perubahan energi dan laporan virtual lab gas ideal. Teori dasar. Matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat kita huni bersama. Dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberikan oksigen untuk dihirup. Dengan adanya matahari, jemburan rumah bisa kering. Dengan adanya matahari, siklus angin dapat bekerja dengan baik. Dengan adanya matahari, suhu di bumi sangat stabil, serta banyak lagi manfaatnya. Saat ini, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya sudah berkembang sangat pesat, di mana cahaya matahari yang diterima oleh panel surya sudah dapat disimpan pada baterai, sehingga dapat disimpan dan digunakan pada saat dibutuhkan. Di Indonesia, seluruh energi listrik disuplai perusahaan listrik negara (PLN). Jadi, perkembangan energi surya hanya digunakan oleh pribadi, sedangkan di negara maju sudah menggunakan teknologi PLTS untuk merambah ke dunia otomotif, di mana dibuatnya mobil dengan energi matahari dan nano buatan untuk menampung panel surya yang bertugas sebagai energi listrik di wilayah tersebut. Selain pada dunia otomotif, dari dunia teknologi gadget dan elektronik juga sudah mengembangkan teknologi panel surya. Banyak sekali produk-produk yang memakai panel surya sebagai sumber dayanya. Misalnya smartphone, power bank, dan lain-lain. Perkembangan-perkembangan terus dilakukan demi mencapainya kesejahteraan masyarakat dunia agar tidak lagi menggunakan bahan fosil yang tidak ramah lingkungan serta terbatas. Energi ini banyak sekali berdasarkan hukum kekalahan energi. Menyatakan bahwa yang jumlah energi sebuah sistem tertutup itu tidak berubah karena akan tetap sama tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun energi dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Untuk energi lain. Nah, bagaimana perubahan energi yang jadi pada beberapa sistem di alam? Apalagi pada setiap benda memiliki energi. Apakah setiap bentuk energi dapat berubah ke bentuk energi lain di dalam sistem yang berbeda? Bagaimanakah perpindahan energi yang terjadi? Soalan akan kita analisis bersama. Alat dan bahan. Yang pertama, komputer atau lab atau HP Android yang berupa aplikasi Pet Interactive Simulation, energi and power, 3 jaringan. Prosedur kegiatan 1. Buka aplikasi Pet Interactive Simulation pada komputer. 2. Klik menu Private Simulation. Kemudian masuk menu Fika, kerja energi dan daya. Lalu pilihkan simulasi energi perubahannya. 4. Klik tombol play pada tampilan simulasi bentuk pada perubahannya. Untuk memulai menjalankan program. 5. Pilih intro, pengantar, sehingga muncul tampilan sebagai berikut. 6. Beri tanda centang pada box energi simbol. 7. Pindahkan kubus, iron atau besi di atas tungku. Kemudian pindahkan termometer di dekat kubus tersebut. 8. Catatlah jumlah E awal sebelum dipanaskan. 9. Ubahlah suhu air dengan memindahkan head controller. Pengaturan suhu ke bagian head panas. Suhu 10. Amatilah kenaikan suhu pada termometer. Kemudian catatlah jumlah energi E yang ditimbul. 11. Kembalikan head controller pada posisi normal. Amati perubahan jumlah energi yang masih berada pada kubus iron. 12. Ulangi perubahan tersebut dengan mengganti kubus iron dengan bata, brick, dan air. Kegiatan 2. 1. Pilih energi sistem energi pada bagian atas tampilan. 2. Beri pada tanda centang pada box energi simbol. 3. Pilihlah salah satu sumber energi dengan mengklik gambar kran. Kemudian buka keran air sehingga air keran menggerakkan turbin. 4. Amati perubahan energi yang terjadi dari sumber energi yang mengalir sampai ke tabung berisi air. 5. Catat hasil pengamatan tersebut ke dalam tabel. 6. Ubahlah sumber energi dan catat kembali perubahan energi pada masing-masing perangkat. 7. Catat hasil pengamatan dalam tabel. Data 1. Tabel 1. Pengaruh perubahan suhu terhadap jumlah energi pada benda.
Ini contoh tabelnya. Tabel 2 perubahan energi pada sistem. Ini contoh tabelnya. Gas ideal. Teori dasar. Suatu gas ideal berada dalam ruang tertutup, maka gas tersebut akan melakukan tekanan pada dinding ruang karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Ini contoh gambar partikel gas monoatomik. Hukum Broglie-Lussac berlaku untuk gas ideal dalam keadaan tertutup. Persamaan hukum Broglie-Lussac dapat dituliskan dalam bentuk seperti di bawah ini. PV per T sama dengan K. Para ahli kimia menemukan bahwa tetapan konstan itu sebanding dengan jumlah mol. Oleh karena itu, persamaan menjadi seperti berikut. PV per T sama dengan N kali R. R selanjutnya disebut konstanta gas umum yang nilainya 8,31 Joule per mol. Kalau 0,82 L atm atau mol K. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal. Maka persamaan gas ideal di atas dapat tuliskan sebagai berikut. PV sama dengan N per NA, RT sama dengan N, R NA per NA kali T. Jika R per NA sama dengan K, maka persamaan menjadi PV sama dengan NK kali T. Dengan K merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per kilo J per K. Kecepatan relatif gas ideal. Kecepatan relatif gas ideal sebagai akar kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Kecepatan relatif dilambangkan dengan RMS sama dengan Rodman Square. Gas memiliki massa benda untuk jumlah molekul yang sama. Kecepatan relatifnya berbeda pula. Secara matematis, kecepatan relatif gas ideal dapat dituliskan sebagai berikut. P RMS sama dengan akar min 2 P. Alat dan bahan. Komputer atau laptop atau Android. 2. Alat lab, head, internet simulation, work, energy and power. 3. Jaringan internet. Prosedur kegiatan. Tahap persiapan ke laptop, hidupi laptop. Pastikan laptop digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan memori Flash. Carilah tempat di mana software aplikasi gas prospect disimpan. 5. Administrasi aplikasi gas prospect. Keterangan. A. Menu kontrol. B. Yang B ya, pompa gas. Yang C-nya menunjukkan nilai tekanan. Yang D yang penunjuk nilai suhu. Yang E penutup ruang gas. Yang F ruang gas. Yang G pengatur volume ruang. H-nya pengatur suhu. I-nya tombol play dan next. J-nya pengatur jenis gas. Pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal. 1. Bukalah aplikasi gas propes dan komputer atau laptop yang digunakan dengan aplikasi Java. 2. Atur terlebih dahulu parameter konstan parameter pada gas, yaitu tekanan pressure pada menu kontrol. 3. Kemudian tarik tuas pompa gas kemudian ke bawah sehingga muncul molekul-molekul gas. Perhatikan pada menu kontrol. Jumlah molekul kolom gas ini sambar pada bagian spesies. Perhatikan pada sini. 4. Kemudian variasikan dengan menggunakan pengatur suhu. 5. Amatilah perubahan tekanan pada penunjuk nilai tekanan dan volume dengan memperhatikan perubahan volume gas. 6. Carilah volume ideal menggunakan persamaan 2. Kemudian masukkan data pada tabel A. Tabel 1A menentukan volume gas dengan jumlah partikel konstan. Ini contoh tabel 5. Dengan prosedur yang sama, tetaplah nilai yang akan digunakan pada menu kontrol. Tetaplah temperatur sebagai variabel konstan. Kemudian masukkan nilai suhu pada menu Advanced Option. Lalu pompakan gas ke dalam ruangan. Amatilah perubahan tekanan dan volume gas. 6. Variasikan jumlah partikel gas dalam ruang tertutup. 7. Carilah volume gas ideal menggunakan persamaan 2. Kemudian masukkan data tabel 1B. 1B menentukan volume gas dengan konstan. Suhu sama dengan K. Untuk tabelnya perbandingan kecepatan relatif pada gas ringan. 1. Percobaan selanjutnya membandingkan kecepatan relatif antara gas berat dan gas ringan dalam ruang.
Tutup. Untuk itu atur ulang aplikasi dengan mengklik tombol reset. Dua, kemudian pada menu kontrol klik tombol measurement tools. Kemudian klik special information, maka akan muncul kotak menampilkan data jumlah molekul dan kecepatan rata gas ringan dan gas berat. Tiga, aturlah jumlah molekul bagian gas chamber data dari kecepatan rata didapatkan. Carilah kecepatan relatif menggunakan persamaan 5. Kemudian bandingkanlah hasil antar gas berat dan gas ringan. Tabel membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Pengolahan data. Hitunglah kapasitas kalorimeter dengan menggunakan rumus di atas. Setiap data yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabulasi kapasitas kalor C1. Pada kolom terakhir, dua nyatakan hasil divisi perhitungan tabulasi berikut. Ini contoh tabel ya. Nomor 2, kapasitas kalor. Nomor 3, kapasitas kalor yang memenuhi. Yang 4, hitunglah kapasitas kalor dengan logam memakai rumus di atas. Untuk setiap data yang diperoleh, masukkan hasilnya ke tabulasi berikut. Ini hasil tabelnya. Yang satu, kapasitas kalorimeter dilaporkan memenuhi. Oke, saya dengan tambah. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.